Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya jawab shalom. Selamat pagi. Wah, semuanya pasti semangat pagi hari ini, amin. Karena semuanya siap menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu untuk ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Satu kali kesempatan Tuhan berikan buat kami boleh datang kembali ke rumah-Mu Bapa. Bukan karena rutinitas kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus. Inilah rasa syukur kami karena Tuhan sudah menyertai hidup kami sudah sepanjang 1 minggu ini ya Bapa. Kami kembali rasa syukur kami pada pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan tidak ada yang bersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan ada di sini, Tuhan rawat setiap kami, dan juga Tuhan sudah menyiapkan berkat yang luar biasa buat setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama amin. Bahwa hati kami selalu rindu untuk menyembah-Mu. Hati kami ingin selalu dekat dengan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan, kekuatan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan.
hadir di hidup kami. Roh Kudus ada di hati kami. Inilah kami Tuhan. Kami siap memuji, kami siap bersuka cita, bersorak bagi nama Engkau. Tuhan, lawat setiap kami lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami siap untuk bersuka cita, kami siap memuji nama Kau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebelumnya saya mau bertanya, seberapa banyak yang datang pada pagi hari ini yang siap menerima sukacita dari surga? Belum semuanya. Seberapa banyak yang hari ini datang siap menerima sukacita yang dari surga? Semuanya siap, karena semuanya siap. Saya undang bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Dilihat dulu kanan kirinya. Dikasih salam sehat, bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat puji. Kita menerima sukacita yang dari surga. Terima kasih.
Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak bagi nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk ditanami oleh benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Bapa. Hanya belajar untuk setia Tuhan Yesus. Setia pada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Kau mengenal kami lebih dari siapa pun.
Pagi hari ini kami merasakan begitu besar penyertaan atas setiap umat. Kami percaya kasih Allah senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Karena itulah satu-satunya pengharapan kami untuk mengiringmu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan agar setiap kami dikuatkan, dimampukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama akan membaca kebenaran firman di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Saya membaca bagi Bapak Ibu sekalian. Yesus menjanjikan penghiburan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam. Selama berabad-abad, orang meyakini teori benda jatuh Aristoteles yang mengatakan bahwa semakin berat suatu benda, semakin cepat ia jatuh ke tanah. Aristoteles adalah ahli filsafat yang memunculkan banyak teori tentang berbagai hal yang selalu diikuti banyak orang dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Pada tahun 1589, Galileo memanggil kaum terpelajar dari beberapa daerah dan mengumpulkannya untuk sama-sama menyaksikan bahwa ada dua benda yang beratnya berbeda dari ketinggian menara miring Pisa ya, bukan Pisa ya. Soalnya lagi di Ame misalnya. Pisa, Dunan, yang apa yang dipanggil? Danon ya, itu ya. Paris juga lah, Hotman Paris kan Hotman Medan ya. Dan mereka berdiri bersama-sama memegang dua benda yang berbeda berat. Misalnya, kamu mau nggak boleh? Misalnya benda ini sama benda ini. Tentunya saudara pasti tahu ini lebih berat. Dan dari ketinggian yang sama dijatuhkan, ternyata hasilnya adalah nyampainya bareng. Padahal teori filsafat mengatakan yang lebih berat lebih nyampe. Betul ya? Ternyata bareng. Duanya mendarat dengan saat yang sama, namun para profesor menyangkal apa yang mereka lihat dan tetap mengatakan Aristoteles benar.
Sebagai manusia, ego kita seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk menerima sesuatu kebenaran. Meskipun kita mengetahui, kita tahu ketika mengasihi, kita mengetahuinya, kita tahu ketika kita mengasihi ada sukacita dan kedamaian saat melakukannya. Namun kita cenderung melawannya dan tidak mau melakukannya. Meski kita tahu mengampuni pasti menghasilkan yang terbaik di dalam hidup, acap kali kita berkubang dalam kemarahan dan cenderung menendam. Tahu bahwa memberi lebih bahagia daripada menerima, tetapi kita lebih suka pelit. Lebih senang pelit, karena pelit itu mengasihi diri sendiri. Dibutuhkan kerendahan hati agar terbuka pada kebenaran. Sikap inilah yang Yesus inginkan dari kita. Ia mau setiap insan manusia seperti saya dan saudara yang telah mengetahui seyogyanya kita menindaklanjuti kebenaran itu. Ia pun berjanji memberikan penolong supaya kita dimampukan untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan setia. Karena tema hari ini adalah tentang kesetiaan. Mengasihi dengan setia itu membutuhkan komitmen dan kesabaran. Amsal pasal 16 ayat 32 dikatakan bahwa orang yang sabar itu akan mendapatkan banyak hal. Ya, menjadi orang sabar dalam kesetiaan sebuah pergumulan. Kemarin saya sempat berbincang dengan anak-anak saya di meja makan saya, karena salah satu anggota dari meja makan saya, karena kami punya dasar teologi meja makan yang sering saya kembangkan di berbagai khotbah saya. Salah satu anak saya itu selesai wisuda. Jadi di wisuda secara online, wisuda STH online. Karena saking jadi karena nggak ketemu yang lain, jadi euforianya kurang begitu, akhirnya kita rayakanlah di meja makan ini. Dan dengan saya bilang sama dia, nak, Apri, kamu mau dimasakin apa nih sama Cidebi? Cidebi itu istri saya. Saya pikir mau dimasakin cuknyuk atau bebek peking yang mahal-mahal gitu lah ya. Apa sih makanan mahal? Udah tahu. Aku hafalnya telur terus. Soalnya masak telur tiap hari. Sampai jelek lihat telur. Saya pikir dia akan minta makanan yang mungkin belum pernah ia makan, semacam spaghetti kah, misalnya begitu. Dia bilang, bener nih kak? Iya bener. Buat kamu yang baru lulus. Bener nih, benar ya. Dia tidak pernah dibegitukan mungkinnya. Saya kangen sama orang tua. Kamu mau dimasakin apa? Terong. Terong itu makanan gue, Bre. Iya Pak, aku juga suka. Jadi tolong aku masakin terong. Terong mah berapa? Bre, yang lain yang lebih mahal gitu. Enggak, terong. Terong yang melonjong, ungu atau yang bulat kecil-kecil? Yang bulat kecil-kecil Pak. Di pagi aku cari pasar yang baru bongkaran dari Bogor itu. Ada terong kecil-kecil. Saya ambil yang kecil-kecil karena itu mudah dan manis sekali. Saya masakin sendiri dengan pas saya masak. Karena istri saya kurang canggih kalau masak ini. Saya masak. Saya masakin banyak, hampir 2 kilo. 2 kilo terong. Tentunya bukan untuk dia sendiri, yang lain juga mau. Jadi setelah dia makan terong, Pak, kasih. Mungkin kalau saya nggak dimentor sama Bapak, saya nggak akan selesai.
Ya, dia anak Bengkulu, anak Muslim. Ya, dia melihat pelayanan saya waktu di Arga Indah, apa Penanjung. Lalu dia memutuskan untuk ikut ke Jakarta dan mau kerja sebenarnya. Kamu nggak sholat lagi? Nah, aku mau ikut Bapak, berarti saya mau jadi Kristen. Oke? Kalau gitu kamu mau apa? Ya ikut lah. Mau sekolah? Berpinter. Sekolah Alkitab semester 1, 2, 3, 4. Bayangkan dong, anak Bengkulu. Saudara tahu anak Bengkulu? Bengkulu itu hampir tidak ada Kristennya, mayoritas enggak. Mayoritas itu daerah mana itu benar-benar semendel, apa dia, galak abel, macam mana. Sekarang dia jadi hamba Tuhan dan dia menjadi anak Tuhan, sarjana teologi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata di sini. Lalu saya sama Yada berbincang, benar Pak? Orang itu sukses dalam pelayanan atau tidak itu salah satunya itu ditentukan oleh seorang mentor. Kalau mentornya bagus, maka hasilnya juga bagus. Jujur saya banyak sekali anak-anak saya yang sudah jadi-jadi. Saya sendiri jadi karena saya dimentor oleh orang yang bagus. Masa nggak tahu sih sama Pak Stefan Manisa? Betul tak? Untuk materi mungkin enggak. Pak Stefano bukan orang yang kaya. Tapi untuk mentor yang baik dan harus setia. Setia. Di gereja kami ada beberapa pengerja yang datang silih berganti sesuka hati. Ada yang nggak tahan lewat, tapi yang tahan jadi. Pelayanan pun demikian. Kesetiaan itu adalah sikap di mana kita mau sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayat pembacaan kita yang mengatakan pertama, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dan pilih-pilih segala perintah. Saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, itu sudah tahu resikonya. Sudah tahu, saya sudah tergambar bagaimana susahnya jadi pendeta. Ya, sekolah kita pertama kali di Tamburan, saya harus memutuskan untuk tidak bekerja lagi sebagai apoteker dan harus belajar miskin. Bila gayanya emang tadinya kaya, belajar miskin. Gila, emang tadinya kaya, ya enggak juga sih. Baru kerja setahun loh di apoteker, gaji sekitar 6 jutaan waktu. Lumayan loh. Makan coklat itu separuh gaji saya. Karena dari kecil saya tidak pernah makan coklat, jadi waktu dapat gaji pertama bukan untuk keperluan atau buah sulung, tak beliin apa itu Cadbury, terus sama apa itu yang ada midi-midinya itu Silver Queen, tumes sama satu lemari. Setiap hari makan coklat sampai saya maaf kalau buang itu seperti coklat. Saya itu kentut baunya coklat. Jadi sekarang kalau saya lihat coklat itu, tahu nggak? Udah kayak gila. Pak coklat, sorry pipi. Terus kalau lagi ada pernikahan itu ada coklat yang mengalir meleleh itu, udah ngilu giginya, karena sudah kelewat menikmatinya. Alam. Nah bayangkan saya punya uang banyak, saya harus memutuskan jadi hamba Tuhan, lalu kemudian jadi pendeta dan harus belajar misi. Saudara tahu PK saya pertama kali di GPI Sinar Budi itu 15. Itu hampir seluruh uang kolektor sekolah minggu kami.
karena ada raja-rajanya. Om Sucang dulu, pendeta kami, dia sini sebelum pulang. Nih ada berkat, banyak. Waktu naik Mikolek, mau grogol, saya buka dalam raja semua. 15.000. Sampai hari Rabu Kepel di seminari, uang itu selesai. Entah. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak punya uang. Dan sering kali saya jalan kaki dari Petamburan sampai Jembatan 2, nyusurin sungai Ciliwung sampai menciptakan lagu saya. Kususuri, coba Pak kuncinya. Kususuri, itu kocokannya. Sepanjang jalan ini, jalan penuh kenangan yang telah menjadi saksi. Kusyukuri walau kadang juga makan hati. Selanjutnya lupa. Oh, bukan Bunda salah mengandung. Ku hanya ingin hidupku berarti. Biar cuma ngamen yang penting happy. Anak lu ngamen. Jalan. Saya bisa ketemu perkampungan kumuh, pelapa dan seterusnya. Karena saya nggak punya uang untuk beli minum, saya kadang-kadang minta, Bu, boleh minta aquanya nggak, mau minum. Kamu nggak punya uang deh. Pemulung itu nanya saya nggak punya uang. Enggak. Ya minum air. Sengaja kadang-kadang saya duduk membantu ngopekin gelas aqua supaya saya bisa ngambil gorengannya dengan beres. Hanya mau melanjutkan perjalanan sampai Sinar. Saudara tahu perjalanan itu mulanya saya jalan 2 jam. Pinggir Ciliwung itu belum ada bantainya, itu masih sungai itu. Dan banyak pemulung-pemulung yang bikin lapak-lapak itu. Saya sampai hafal tempat itu. Sampai kenal semuanya. Bahkan saya pernah bikin bimbingan belajar 19 titik sepanjang itu. Saya jadi pendamping anak-anak prasejahtera. Sampai hari ini saya tetap setia. Panggilan saya melayani sebagai hamba Tuhan. Tentunya beda, dulu masih kadang nggak punya uang, sekarang pendeta dengan kekayaan sorga. Iya loh, nggak pernah ada habisnya. Tabungan nggak ada. Tapi kalau mau masak, mau berbagi, selalu Tuhan siap. Saya seperti keran. Keran itu hanya kalau mau dibuka pasti ada. Dan jarang mampet. Luar biasa Tuhan. Setia. Setia. Pacaran juga setia. Dari dulu cuma 1 pacar saya. Dari mulai saya minat, kuliah dari jauh, bukan banyak pohon cemara, ada si dia. Karena di seminari tidak boleh pacaran, saya hanya meminati saja. Pengen rasanya traktir si pacar saya itu, tapi kalau saya hanya berdua dengan dia, pasti so tahu semua orang. Akhirnya aku kumpulkan teman-temannya penari itu, aku ajak makan di rumah makan Padang. Saya rindu, saya ingin bahwa para penari makannya jahe jabang bayi waktu itu sudah dihidangkan. Saya nggak tahu itu penari atau butuh. Makannya banyak sekali. Haleluya. Tapi orang apa? Saya berkorban demi cinta. Namanya setia. Kalau saudara mencintai Tuhan dengan setia, satu yang harus dikembangkan. Pertama, kita mesti mengalami yang disebut perjumpaan. Saudara, dalam sebuah pelayanan gerejawi, sebuah pelayanan masyarakat,
harus yang dimiliki yang pertama kalau betul-betul kita harus melakukan untuk Tuhan, harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yakin betul kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Kita harus tahu betul isi hatinya. Untuk mengerti isi hatinya, kita harus mengalami Tuhan. Kalau kita nggak pernah mengalami Tuhan dan sok tahu isi hati Tuhan, jangan sampai itu namanya ambisi, saudara. Harus mengerti bahwa saudara harus pernah mengalami perjumpaan. Kasih mula-mula atas perjumpaan dengan Tuhan itulah yang menggerakkan kita untuk melakukan yang tidak pernah kita pikirkan, melangkah sejauh dan tidak pernah kita jangkau. Saudara, lakukan. Teman-teman di daerah berteriak semuanya, "Pak, sepi. Saya sudah habis materi sekolah minggu, Pak, sepi. Kapan Pak sini, Pak?" Akhirnya muncul ide untuk membuat sebuah meeting seperti pakai Zoom. Saya beli yang mahal dengan dolar supaya tidak terbatas waktu dan manusia yang bisa ikut banyak. Saya bikin Zoom meeting pembekalan untuk guru sekolah minggu se-Indonesia. Waduh saudara, hampir setiap minggu saya bikin Zoom meeting per regional. Mereka dikatakan, saya mau produksi cerita-cerita sekolah minggu dengan Mika Ceriana ini. Saya bagikan materi-materi sekolah minggu ke teman-teman guru sekolah minggu dan dengan setia. Saya bisa khotbah di ibadah dewasa seperti ini, ibadah raya. Itu dulu awalnya juga dari sekolah minggu. Saya guru sekolah minggu sampai hari ini saya tetap melayani anak. Melayani sebagai guru sekolah. Gereja mesti melihat karena perjumpaan dengan Tuhan di masa kanak-kanak membuat kita mengasihi Tuhan dengan pengalaman-pengalaman yang natural. Pengalaman-pengalaman yang natural akan membawa kita dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang jujur, yang natural, yang tidak dibuat-buat, yang bukan hanya untuk senang orang lain, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menjadi setia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak berhenti sampai situ. Untuk menjadi setia, saudaraku yang dikasih itu dalam pembacaan kita harus setia dan taat sekali menyertai. Tuhan akan menolong kita dengan mengirimkan para kretos, penolong yang sepadan, penolong yang seperti Allah yang sama yang akan ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kalau bukan karena Roh Kudus yang memampukan kita, nanti kemampuan kita yang muncul, kebolehan kita yang tampil, bukan Kristus di atas segala pekerjaan kita. Bukan Kristus di atas segala pekerjaan kita, tetapi apa yang kita mau. Visi kita sama nafsu kita hampir sama, tapi yang benar kita harus cocok dengan apa yang dimau Tuhan. Minta Roh Kudus memenuhi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ayolah hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar manifestasi. Roh Kudus itu harus tampil di dalam keseluruhan hidup kita hari lepas hari. Saya mencurigai. Ya, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tidak lagi mengandalkan Roh Kudus, tapi mengandalkan pikiran. Itu banyak teologis, bagus,
sistematis. Ya, Tuhan. Tapi gaya hidupnya, kelakuannya, habitnya. Orang kalau yang berpenuh Roh Kudus nggak tega hidupnya dimanfaatkan oleh kesenangan duniawi. Nggak nyaman dong. Penuh Roh Kudus itu ekspresinya itu ya seperti Yesus. Penuh Roh Kudus, amin. Supaya pembawaan puji-pujiannya itu transfer spiritnya ada. Gak cuma sekedar pinter suaranya bagus dengan legato yang keren, dengan staccato, dengan otak-otak yang bagus. Tapi penuh Roh Kudus itu menampilkan Kristus, penyembahan kita, penyembahan yang benar di hadapan Kristus. Bisa setia, mesti penuh Roh Kudus. Kalau tidak penuh Roh Kudus, tidak bisa setia. Murid-murid Kristus rela mati, bahkan matinya menjadi mati yang tidak wajar, karena dia berani mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kepentingan kerajaan Allah. Kembali kepada mentoring, tadi saya Yaga ngomong sama saya, Pak, bahwa seseorang itu akan berhasil dengan baik dalam pelayanan ketika memiliki mentor yang baik. Carilah mentor-mentor atau bapak-bapak rohani yang penuh Roh Kudus. Dia akan membimbing kita untuk tetap setia melayani. Setia melayani. Setia. Kemarin saya ke Lampung bawa beras. Saya bagi-bagikan. Yang perjalanan pertama saya ke daerah Tulang Bawang dan sekitarnya sampai arah Palembang. Lalu beberapa waktu yang lalu saya ke Liwa. Liwa itu Lampung Barat. Lalu ketemu pendeta yang nggak ada pendetanya, gereja yang nggak ada pendetanya. Pendetanya gimana, Mas? Pendeta saya itu datangnya cuma kalau minggu pertama doang. Loh, nah kalau minggu yang lainnya kemana? Ya kita Pak yang melayani. Ada nomor telepon pendetanya? Ada, Pak? Saya telepon. Bro, gimana bro? Saya lagi di Tanjung Kerang. Oh, saya lagi di gereja nih. Oh, maaf Pak, saya nggak tahu. Ah, masa nggak tahu? Iya, kan Bapak nggak kasih tahu. Oh iya, saya nggak pernah kasih tahu. Oh iya Pak, kebetulan gereja saya mau saya jual. Sadis dong. Loh kenapa? Aku udah nggak terpanggil lagi. Saya nggak sebut merek pada live dunia. Waduh, jangan, nggak apa-apa Pak, sekalian sejemaat-jemaatnya. Bapak kan dosen, ada mahasiswa yang mau mungkin Pak, silakan Pak. Saya sudah nggak terpanggil Pak di pedalaman, saya panggilannya sekarang pengusaha. Bisa banget ya Pak Budi. Adik saya beli gitar Pak Budi. Adik saya aja saya kirim ke Kalimantan untuk melayani sekolah minggu di sana. Gereja BPI Pak Budi yang memutusnya, walaupun alasannya pindah kampung. Tapi dia pelayanan. Yang dari kota, desa. Ini yang desa mau ke kota. Piro, saya bilang begitu. Berapa? Ya kita ketemu Pak, penawarannya bagaimana? Ini aja bro, saya nggak mau beli gereja. Gereja itu bukan untuk diperjualbelikan. Kenapa kamu kok nggak mau lagi? Istri
Bisa betah? Saya sih bisa Pak, cuma istri saya nggak mau, nggak bisa ya. Oke, kita ketemu di Tanjung Karang. Nanti kita ketemunya di Bambu Kuning. Kita ngobrol di situ ya. Kira-kira 4 jam dari sekarang saya akan dulu. Ketemu saya bukan ngobrol, marah. Ada sih sekolah Alkitab yang setahun itu ya, bukan SP di Sinode yang lain. Wah, saya marah-marahin, saya suruh kembali. Kamu kalau itu cuma mutlak semua, kamu harus kembali lagi. Pak, jujur Pak. Apa? Oleh orang no. Iya tahu saya. Tapi kalau mengerjakan dengan setia, masa kan Tuhan tidak peduli dengan apa yang kamu kerjakan? Ayo kembali. Setia. Minimal nih, orang yang pertama lihat Pak. Bukan saya saja, Tuhan yang saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari situ saya membuat semacam lembaga namanya Mitra Pelayanan Desa. Saya terpukul sekali. Saya bisa ngomelin orang, tapi saya juga nggak bisa di situ toh. Akhirnya saya buat Mitra Pelayanan Desa. Saya cari orang-orang yang mau berbagi. Ya, akhirnya saya sudah punya orang-orang itu. 43 gereja di desa yang kita bisa support pada Tuhan setiap bulan. Baru berapa bulan? Baru 3 bulan. Pak Budi baru 3 bulan. Termasuk urusan tamburan yang merintis di desa-desa saya. Melalui mentornya Bu Ivon yang mentorin. Jadi dia nggak tahu kalau saya ngasih, tapi Bu Ivon ya mentor. Desa-desa supaya mereka bisa berkarya menjadi perintis-perintis jemaat yang setia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa sih saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya tetap menjadi kerannya Tuhan di mana menyalurkan berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menjadi setia kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan penuh dengan Roh Kudus dan militan. Militan itu apa Pak? Harus finishing well. Militan itu tangguh, nggak cemen, nggak delplan, bentar-bentar mengeluh. Ya, mimbar ini bukan tempat mengeluh supaya dikasihani jemaat. Tidak, mimbar ini berwibawa memberitakan kebenaran. Firman Tuhan yang diberitakan, bukan mengeluh. Kalau mengeluh nanti di ruang 4 mata dengan mentor, boleh mengeluh. Jemaat yang datang kan gak semua strongman, ada juga yang lembek. Kalau di mimbar kamu mengeluh lagi, dia sama sama gue, ngapain gue datang? Ya, mimbar ini tempat di mana menguatkan orang. Gereja yang kuat ketika mimbarnya berubah. Sekali lagi, gereja yang kuat adalah mimbarnya berubah. Hamba Tuhan, Pak Stefano misalnya sakit 5 tahun, ini kemo yang ke-28, dia tidak pernah mengeluh, dia hanya tetap memuliakan. Seringkali dia mengadu sama saya, tetapi dia tetap menampilkan kebenaran firman Tuhan. Itu keteladanan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap setia dalam Kristus. Banyak orang yang kehilangan kontrol, tidak menjadi setia karena hasratnya melebihi kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita harus belajar matching dengan apa yang Tuhan mau, melihat apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Ayo berjalan senantiasa dengan Tuhan, jangan kendur. Semangat. Pandemi Pak, ya saya tahu pandemi, saya juga mengalaminya. Tapi ayo semangat, semangati. Jemaat saling bahu membahu oleh video call. Ayo
Mungkin selama ini nggak pernah bikin Zoom meeting berponsel. Bikin. Ada yang gratis kok, setengah jam doang. Nah kalau udah mulai ini 10 menit lagi, pajak lagi nanti nyala lagi. Ya. Saya kemarin bikin Zoom meeting Pak Budi untuk kelas FTH 2001 seangkatan dengan saya. Wah, itu teman-teman saya antusias pada ikut. Akhirnya kita jadi tahu, oh seangkatan saya ada yang jadi Gojek, seangkatan saya ada yang sudah jadi direktur sekolah, seangkatan saya ada yang perlu dibantu. Pelayanannya ada di tempat yang jauh. Oh, jadi tahu. Saling menguatkan. Ya, jemaat pun demikian. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa pandemi ini mengajarkan banyak hal pada kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan, sekalipun sulit. Biasanya kesetiaan itu teruji ketika pada keadaan yang sulit. Ya, kalau pada waktu happy orang banyak yang setia kepada konglomerat, oh banyak. Setia bahkan pamen nyawa orang mau. Tapi kalau setia dalam kesusahan, itu namanya teman sejati. Siapa kita? Teman sejatinya Kristus. Karena kita hidup setia dengan Tuhan. Kunci dikit. Lagu ini lagu lawas, lagu lama sekali. Pak Henok pasti tahu lah. Karena ini lagu-lagu anak-anak pada masa-masa Pak Henok. Walaupun saya ini cucunya Pak Henok ya, betul ya Pak? Jaga pagi, naik tadi di apa naik? Iya. Bapakku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi, menimpa kapalku. Kapalku miring, habis dayaku. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Ada yang tahu lagu ini anak-anak? Oh, puji Tuhan, masih ada yang tahu. Kalau yang anak-anak muda zaman now, kita bikin reggae. Pak, bikin reggae. Apa? Kayak semacam sambal. Kapal bumi, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi, menimpa kapalku. Yuk, maksudnya kapalku miring, habis dayaku. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Sekali lagi. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi, menimpa kapalku. Kapalku miring, habis dayaku. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Waktu saya SMA, saya sering membawa anak-anak sekolah minggu ke danau. Dulu ada namanya danau yang dibuat oleh warga di mana saya tinggal dulu di daerah Bengsewu. Lalu danau itu adalah tempat wisata. Jadi kalau hari Minggu, anak-anak setelah sekolah minggu saya bawa naik sewa satu perahu. Perahu itu muat 20 orang. Saya selalu cerita mengajar di perahu. Walaupun saya harus membayar 50.000 selama 1 jam di tengah-tengah danau. Saya ngajar anak-anak supaya anak-anak mengerti tentang firman Tuhan. Dari 20 anak yang saya ajar hari ini, mereka ada yang jadi tentara, mereka ada yang jadi salah satu staf sudin pendidikan luar sekolah di kementerian. Sekarang banyak anak-anak saya ada di Amerika, ada yang satu di Australia, ada yang sekarang jadi Kapolsek
Kapolsek itu sektor ya, betul. Di daerah Tulang Bawang ada yang jadi dandim. Mereka jadi orang-orang sukses yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Kemarin mereka bikin Zoom dan saya diundang ikut ke Zoom mereka. Ada yang tampangnya lebih tua dari saya. Loh, kamu Denok? Iya Pak, saya Denok. Ya ampun Denok, kamu tua bener gitu. Iya Pak, saya sudah kemo 14 kali, jadi kayak rontok begitu Pak. Oh, tapi tetap semangat ikut Tuhan ya. Enggak Pak, saya masih ingat Pak lagu Kapalku Miring Pak. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan di masa kecil, di masa anak-anak, membawa kita tetap setia dengan Tuhan. Saya minta Bapak Ibu yang punya anak di rumah masing-masing, ceritakanlah firman Tuhan di masa-masa keluarga. Ayo, firman Tuhan diceritakan kepada anak-anak. Jangan cuma tugasnya bersekolah minggu, tapi orang tua. Saya nggak punya bahan Pak, makanya ayo di follow Instagram saya. Biar nanti DM Pak minta bukunya, tak kirim nanti. Kalau di Jakarta ongkos kirim murah, cuma 7.000. Ya, saya habis mengirim buku itu ke 2.000 gereja nasional. Buku-buku itu KCCA, KAC, komik Alkitab anak. Ya, kalau mau cerita DM. Kalau WA saya nggak terima, DM. Jadi untuk DM harus follow Instagram saya. Itu syaratnya. Free saya kasih, serius. Aku nggak bohong. Karena aku betul-betul ingin anak-anak mengalami perjumpaan Tuhan dengan cerita itu. Itu ceritanya ada 360 cerita. Mungkin guru sekolah itu pernah lihat ya, buku itu tak? Pernah lihat ya? Pernah ya? Iya ya, tak suruh bawa aja. Iya. Tapi kan cuma sedikit. Sekarang boleh minta Tuhan, saya punya banyak. Ya, saya kemarin baru seminar dengan LAI dan LAI kasih itu gratis buat saya untuk dikirimkan. Ternyata buku itu harganya cuma 20.000. Ongkos kirimnya bro. Rata-rata pedalaman Papua itu yang minta. Aduh Tuhan Yesus 113.000 satu buku, harganya 20.000, ya ongkos kirimnya 100. Akhirnya saya bilang kirim bertahap ya, karena kalau nanti selesai khotbah ini kan saya dapat PK, betul kan? Biasanya kalau nggak salah 1 juta. Ah itu kalau nggak salah. Ini maaf, enak ada perubahan nggak istilah? Nggak ada ya. Mohon maaf. Hanya ingin menjelaskan saja sih. Ya dapat ya. Saudara tahu uang itu buat apa? Salah satunya untuk mengirim Alkitab ke desa-desa. Saya nggak minta lebih, saya cukup itu saja. Bahkan minggu-minggu ini saya mengirim hampir 700 Alkitab ke Sumatera, Sibolga, Simalungun, GKKBP, wah banjir. Lihat aja di Facebook saya, sudah pasti akan lihat postingan-postingan mereka yang di-tag saya. Saya ingin memberitakan seluas mungkin firman Tuhan ke hati anak-anak, dan itu saya konsisten, saya setia. Amin. Ayo Bapak Ibu tetap setia di bidangnya masing-masing. Yang jadi WL setia, yang main musik setia, ya. Jangan ambil bidangnya yang lain. Pak Budi suruh khotbah juga nggak bisa. Dia bisa juga. Makasih Pak Budi untuk bertanya. Sudah sampai Kalimantan. Sudah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, pagi hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba bagikan. Biarlah ini menjadi berkat bagi mereka
bagi umatmu di GPI Raja Wali Tuhan. Tetap semangat dan setia dengan sabar mengiring Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan menolong kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan saudara. Yang diberkati pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Pak Asmoro, lebih berkat bagi kita sekalian, sehingga kiranya kita tambah setia pada Tuhan, ya, setia dalam berbagai hal, dalam memberi, dalam beribadah, dalam melayani dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Ya, ini rekening gereja kita, ya, silakan kalau sudah mau transfer untuk perpuluhan atau persembahan, silakan untuk ucapan syukur. Juga ada rekening untuk misi, ya, yang sekarang adalah untuk pelayanan masyarakat. Ya, kemudian saudara, seperti minggu lalu sudah diumumkan bahwa hari ini kita akan memberikan persembahan untuk Natal, ya. Jadi di depan saudara itu ada amplop itu khusus untuk Natal. Bagi saudara yang mau memberi, silakan boleh memakai amplop tersebut. Dan kalau biasanya kita memberi persembahan ada 2 tempat, hari ini cuma 1, saudara. Jadi 1 untuk persembahan biasa dan 1-nya lagi untuk Natal, ya. Jadi tetap 2 per tempat, tapi 1 untuk persembahan biasa dan 1 untuk Natal. Dan untuk Natal pakai amplop yang ada di depan saudara, ya. Sudah tadi sudah dipasangin, jadi silahkan saudara membelinya. Kalau yang 1-nya lagi boleh pakai amplop, boleh enggak, ya. Tapi kalau Natal ada khusus untuk persembahan Natal. Iya. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Melan, ya, yang hari ini baru bersama kita. Ya, boleh angkat tangan supaya yang lain boleh tahu. Selamat datang dan boleh terus bersama kita dalam program, ya, untuk bisa bersama dengan kita bertumbuh bersama untuk memuliakan Tuhan. Ya, mungkin ada yang pertama kali juga, saudara pertama kali hadir pada hari ini. Kalau ada, kalau pertama di depan, nggak ada, ya. Semuanya yang setia. Saudara juga sudah membuktikan bahwa saudara setia, ya, setia dalam beribadah. Kita sudah beribadah setelah adanya PSBB mulai 5 Juli sampai sekarang, ya. Puji Tuhan, kita terus bisa beribadah. Demikian juga kita berharap kita terus doakan saudara supaya kita juga bisa merayakan Natal, ya. Natal kita akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember, ya. Cuman kalau untuk tahun ini kita akan bagi 2, saudara. Ada Natal pagi dan Natal sore. Sebab kalau tahun lalu kan saya jadi 1, ya, cuma sore. Tapi kali ini karena takutnya nanti terlalu banyak, jadi bagi 2, Natal pagi dan Natal sore. Dan kalau misalkan kita tetap pakai seperti ini, saudara, ya, jaga jarak seperti ini. Dan kalau di sini penuh, maka di komisi, ya, di bawah, di lantai bawah disediakan bangku juga di situ dengan ada layar, jadi tetap bisa melihat pelayanan di tempat ini, ya. Ada layar yang tersedia nantinya. Iya, untuk yang pagi tanggal 20 itu jam 8, ya. Biasanya kan kita ibadah setengah 8, tapi khusus untuk Natal tanggal 20 Desember kita mulai jam 8, ya. Kemudian untuk sore maju jam 5, biasanya kalau jam 6. Untuk sore, Natal sore jam 5, ya. Kemudian untuk malam tahun baru, ya, biasa kita 1 kali sama-sama. Juga di bawah akan disiapkan juga lantai komisi supaya bisa mengikuti kalau sampai di sini sudah penuh, ya.
Jadi tanggal 31 Desember jam 6 sore sekali saja, jam 6 sore ya. Ya, itu saudara yang perlu saya sampaikan. Ya, sorry ya, takutnya ada yang kelupaan. Ya, saya rasa itu saudara-saudara. Ya, kita akan akhiri kalau sudah semuanya. Jangan lupa kita tetap jaga jarak ya saudara-saudara. Jadi nanti apabila keluar satu persatu, keluar tadi sudah ditayangkan juga mengenai WBI. WBI itu ada WBI menyapa ya, hari Jumat jam 6:30 ya. Nanti saudara BBI ya, ini jam BBI menyapa di melalui Zoom ya, 6:30. Linknya akan diinfokan di grup jemaat. Jadi untuk BBI nanti bisa lihat di grup supaya bisa mengikuti BBI menyapa. Karena memang belum ada ibadah ya. Kalau remaja masih ada ibadah minggu depan jam 10. Hari ini nggak ada karena kemarin habis ulang tahun ya. Puji Tuhan saudara kemarin penuh ya, cukup banyak, 50 saya rasa lebih ya. Kurang lebih 50 orang bisa hadir. Remaja-remaja yang sudah lama tidak hadir datang kembali. Puji Tuhan, kita terus doakan supaya mereka terus menjadi remaja-remaja yang setia karena mereka adalah generasi penerus kita. Oke saudara. Demikian juga untuk pemuda juga rencananya juga akan mulai ibadah, dan juga yang lain yang belum, tapi ya ini youth ya, pemuda hari ya Sabtu depan ya, Sabtu depan jam 6, 14 November ya, dengan Bu Bertina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Oke, yang merasa muda ya, masih muda bisa hadir di ibadah pemuda Sabtu depan jam 6. Saya rasa tidak ada yang lain. Mari kita berdoa, kemudian kita akan akhiri dengan doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala. Syukur kami naikkan kepada hadirat-Mu Tuhan, kalau pada akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini yang boleh menerima berkat dari Tuhan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Asmoro. Tuhan terus pakai beliau sebagai hamba-Mu untuk ya Tuhan melayani banyak hal ya Tuhan, apa yang dikerjakan semua itu Tuhan memberkatinya, dan juga Tuhan memberkati juga keluarganya, istri, anak-anak ya Tuhan, dalam pelayanannya dan segala sesuatu yang dikerjakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami percaya Tuhan terus memakai beliau. Demikian juga saudara kami yang lain yang sedang ambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai worship leader, para singer, pemain musik, tamborin yang mengoperasikan LCD, sound, bagian sound maupun para ASEAN semuanya. Tuhan juga memberkati, biar tambahkan juga kesetiaan kepada mereka dalam pelayanan, dan juga tambahkan kesetiaan mereka juga dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati menurut kebutuhan mereka ya Tuhan, dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat kami yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih buat kesetiaan mereka dalam mengiring Engkau dan beribadah ya Tuhan, dalam melayani dan dalam berbagai hal. Kiranya Tuhan tambahkan kasih kemurahan-Mu juga atas mereka, pimpinan-Mu ya Tuhan, Roh Kudus, dan sebagaimana firman-Mu kami harus penuh dengan Roh Kudus yang akan memimpin kami sehingga kami tetap ada dalam kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga tolong Tuhan, mungkin ada yang sedang bermasalah ya Tuhan, dengan ya berbagai masalah, kita Tuhan beri jalan keluar. Yang sakit yang Tuhan sembuhkan, seperti Ibu Dina Arnold ya Tuhan, Ibu Sum, pemulihan, dan juga untuk Karin, Ibu Pimplan, Ibu Yukwa, Ibu Esther, dan juga Tuhan yang lain-lain Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka sekalian. Demikian juga kami berdoa untuk mungkin ada saudara yang sedang mengalami ya Tuhan berbagai kesulitan ekonomi. Mari Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus. Kami
mohon kemudian melimpahkan berkat-Mu bagi mereka semua. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati aktivitasnya. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintah negara kami, supaya semuanya boleh berjalan seturut kehendak-Mu, supaya aman-aman saja, tidak terjadi hal-hal yang kami inginkan. Dan juga Tuhan mengenai virus corona juga Tuhan, kami mohon kiranya boleh segera dilalukan dari kami Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Yesus, kebijakan dari pemerintah dalam menangani semuanya itu, dan semakin kiranya banyak yang disembuhkan, semakin sedikit yang meninggal karenanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya Tuhan campur tangan penuh kepada pemerintah kami, dari Pak Jokowi sampai ke paling bawah sekalipun, semuanya dalam pimpinan sehingga mereka benar-benar menjadi abdi negara yang berusaha untuk menyejahterakan bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk ya Tuhan ibadah sebentar sore di tempat ini Tuhan, dan juga memberkati dan juga memakai semua yang bertugas di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa kalau sebentar kami akan tinggalkan ruangan ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami juga akan memberi persembahan, baik persembahan tantangan, persembahan syukur ataupun perpuluhan, dan juga dalam memberi untuk Natal. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Mungkin ada hal-hal yang telah lupakan, Tuhan sempurnakan, Tuhan melengkapi doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat melimpah, baik kita berkat rohani dan berkat jasmani. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah aktivitas-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, dan diberkati pula keluarga-Mu. Mari kita pulang bersama-sama dengan kasih karunia dari Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai,